Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kembali mengkaji tentang inflasi dan pengangguran, dan seperti biasa kita ucapkan dulu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan keberkahan pada apa-apa yang akan kita pelajari hari ini, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi bagian dari ibadah kita. Pada kali ini kita akan membahas tentang inflasi dan pengangguran. Mungkin ini bukan sesuatu yang asing yang kita dengar, dan ini kayak misalnya terutama pengangguran ya, ini ada kayak sehari-hari sering kita lihat baik di televisi maupun dalam keseharian kita. Oke. Kita membahas pengangguran, kita bahas dulu tentang inflasi. Nah, jadi inflasi dan pengangguran itu adalah dua masalah ekonomi yang sering dijumpai, dan biasanya juga ini jadi komoditas politik. Jadi kalau misalnya ada pemilihan-pemilihan nih, kayak kemarin tuh pemilihan serentak itu juga biasanya nih para calon-calon pemimpin itu akan membahas dua konten ini, bahwa mereka akan menurunkan inflasi dan menurunkan tingkat pengangguran. Jadi ini itu dengan cara menyediakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Nah, dan kalau misalnya pertanyaan kenapa sih ini kok jadi komoditas politik banget sih inflasi dan pengangguran ini? Karena biasanya pemerintah itu dianggap gagal kalau nggak dapat mengatasi kedua hal tersebut. Jadi kalau pemerintah itu dianggap gagal kalau dia nggak bisa mengatasi inflasi, atau dia tidak bisa mengatasi pengangguran. Misalkan tingkat pengangguran di suatu negara itu tinggi banget tuh, itu berarti pemerintah itu tidak bisa menjalankan peranannya dengan baik, atau disebut dengan gagal dalam mengelola negara gitu. Atau inflasi yang tinggi, artinya itu juga sebuah kegagalan bagi pemerintahan. Nah, sekarang kita tanya, apa sih inflasi itu? Inflasi itu adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Di sini ada tiga hal. Kalau apakah setiap kenaikan barang itu lantas kita sebut inflasi? Ya enggak. Jadi inflasi itu ada tiga syaratnya. Yang pertama adalah terjadinya kenaikan harga, kemudian bersifat umum dan berlangsung terus-menerus. Nah, kenaikan harga yang terjadi itu bukan kenaikan harga yang dari 100 jadi 101, bukan, tapi memang yang cukup signifikan kenaikan harganya. Kemudian yang kedua itu bersifat umum, jadi bukan hanya satu produk aja yang naik, tapi banyak bersamaan gitu. Jadi ada beberapa produk yang dalam satu waktu tertentu itu naik secara bersama-sama. Misalkan beras, biasanya ini kaitannya dengan kebutuhan pokok, karena itu adalah ketika kita berbicara tentang kebutuhan pokok itu kan daily need gitu, kebutuhan sehari-hari. Jadi orang akan terus beli itu setiap harinya secara kontinu, maka ketika itu naik akan berasa banget gitu, karena berasa bagi kebutuhan harian mereka. Nah, dikatakan bersifat umum karena tadi saya sampaikan itu tidak hanya satu produk saja yang naik, tapi memang beberapa produk yang naik secara bersamaan. Misalkan ya tadi, kalau misalnya nanti beras naik, minyak naik, kemudian telur naik, apa-apa naik gitu. Jadi itu yang secara bersama-samaan, maka itu syarat yang kedua. Kemudian yang ketiga itu harus berlangsung terus-menerus di sini. Ini bukan berarti terus dalam jangka tahunan atau bukan, tetapi ada jangka waktu tertentu yang itu tidak temporary gitu. Jadi bukan kenaikan dan penurunannya bukan karena mekanisme pasar, tetapi lebih karena memang secara kontinu. Yang kenaikan karena mekanisme pasar tuh misalkan gini, harga bawang naik nih, atau harga cabai rawit naik nih, sekarang kan lagi naik nih cabai rawit, tapi nanti turun lagi. Nggak kayak gitu biasanya inflasi itu biasanya dia continuity-nya tinggi gitu kan. Kalau misalnya
kenaikan harga akibat mekanisme pasar biasanya terjadi dalam waktu tertentu aja seminggu, misalnya terus dia akan turun lagi, atau misalnya 2 minggu nanti dia akan turun. Jadi ada titik naik, tapi nanti dia akan ada titik balik turun lagi. Biasanya itu kenaikan karena stok yang berkurang dan sebagainya. Tetapi pada inflasi ini terus continue naik terus tanpa ada gejala untuk mengalami penurunan gitu. Itu 3 syarat terjadi. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan, kenaikan harganya itu bisa dikatakan naik kalau lebih tinggi dari periode sebelumnya. Biasanya di jaraknya waktunya berapa lama, bisa sebulan, setahun, dan sebagainya. Nah, perbandingan harga juga bisa dibandingkan berdasarkan patokan musim. Misalnya kalau paceklik 8.000 ini menjadi sebab harga gabah naik, tetapi di musim panen harga murah, maka pada musim paceklik selalu terjadi kenaikan harga beras. Jadi bukan karena musim, bukan karena apa gitu. Jadi kenaikannya itu nggak ada musim, nggak ada apa. Misalnya pas musimnya nggak ada masalah gitu, stok nggak ada masalah, tapi dia tiba-tiba terjadi kenaikan gitu. Biasanya seperti itu. Okay. Tetapi bisa jadi paceklik juga bisa menyebabkan naiknya tingkat inflasi gitu, karena dia biasanya kalau misalnya durasinya jauh lebih lama ya akan terjadi. Tadi yang bersifat umum, secara umum naik gitu. Misalkan di sini contohnya harga harum manis jika belum musimnya menjadi 15.000, tetapi kalau udah musimnya bisa harganya jatuh lebih murah. Jadi kenaikan harga harum manis bisa 2 atau 3 kali lipat, tapi kenaikan ini tidak bisa menimbulkan inflasi. Jadi kalau misalnya cuma naik harga aja, kalau itu harga satu komoditi aja ya nggak dibilang inflasi gitu, karena itu memang karena secara musiman kayak begitu gitu. Jadi dia harus barang-barang secara umum naik, tadi sudah dibahas. Oke. Ini yang berlangsung terus-menerus. Jika hanya terjadi sesaat itu tidak inflasi, tetapi kalau minimal sebulan dan lebih dari itu maka itu dikatakan sebagai inflasi. Sekarang analisis permintaan agregat dan penawaran agregatnya. Dalam ekonomi mikro, permintaan dan penawaran digambarkan sebagai permintaan dan penawaran suatu produk tertentu. Karena inflasi merupakan gejala di tingkat makro, maka permintaan dan penawaran yang akan dianalisis akan bersifat agregat atau sehingga ada yang disebut dengan permintaan agregat, di mana total permintaan barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam satu periode tertentu. Biasanya bentuk kurva AD sama dengan permintaan di mikro. Jadi bentuk kurvanya sama, yang membedakan adalah tingkat harga, di mana merupakan tingkat harga umum yang biasanya diutarakan dalam angka indeks. Jadi gimana kita bisa melihat inflasi? Biasanya kita melihat inflasi dari agregat demand dan agregat supply. Nah, agregat bedanya dengan mikro, kalau di agregat demand kan kalau di mikro kan fungsi permintaannya tunggal, jadi satu produk tertentu. Nah, kalau di sini di agregat demand kita melihatnya dari keseluruhan permintaan. Ini agregat supply juga dari penawarannya. Biasanya ini penawaran agregat adalah total penawaran barang jasa dalam satu perekonomian selama satu periode tertentu. Nah, biasanya ini ada inflasi tekanan permintaan atau demand pull inflation. Ini adalah inflasi yang terjadi karena dominannya tekanan permintaan agregat. Contohnya apa? Contoh dari permintaan inflasi karena adanya tekanan permintaan adalah pada saat hari raya. Pada saat hari raya, hampir semua harga itu meningkat. Kenapa itu meningkat? Misalkan harga bawang, harga minyak goreng, harga daging, harga kecap, hampir semua harga-harga naik. Nah, ini akhirnya terjadi inflasi setiap hari raya, Idul Fitri ataupun hari-hari besar lainnya. Kenapa ini terjadi inflasi? Karena adanya dorongan dari
Jadi permintaan yang meningkat gitu pada saat hari raya itu biasanya hampir semua orang masak daging, hampir semua orang beli bumbu-bumbu yang sama untuk daging tersebut, sehingga permintaannya jauh lebih tinggi dari permintaan harian biasa, sementara penawarannya tetap, sehingga terjadi kenaikan harga. Maka yang seperti ini disebut dengan inflasi karena adanya tekanan dari permintaan. Ada yang kedua itu inflasi yang disebabkan oleh dorongan biaya atau cost push inflation. Biasanya inflasi ini karena kenaikan biaya produksi. Contohnya harga BBM naik nih, itu otomatis akan menaikkan harga-harga yang lainnya. Nah, ini biasanya terjadi inflasi gitu. Nah, inflasi yang seperti ini biasanya disebut dengan cost push inflation. Jadi inflasi yang didorong karena adanya kenaikan atau biaya produksi. Nah, ada juga istilah yang disebut dengan stagflasi. Apa sih stagflasi? Stagflasi itu adalah kombinasi antara inflasi dan stagnansi. Stagnansi sendiri adalah kondisi ketika tingkat pertumbuhan 0 per tahun, 0% jumlah output relatif tidak bertambah dan disertai dengan inflasi. Gitu. Jadi kondisinya adalah tingkat pertumbuhan 0%. Jadi negara kita tidak bertumbuh, tapi harga-harga naik gitu. Nah, jadi disebutnya stagflasi. Jadi pertumbuhan 0 tapi terjadi inflasi, maka itu yang disebut dengan stagflasi. Indikator inflasi apa aja? Yang pertama adalah Consumer Price Index, kemudian indeks harga pedagang besar dan indeks harga deflator. IHK itu apa sih? IHK itu angka indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam satu periode tertentu. Angka indeks harga konsumen bisa dihitung harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh konsumen dalam periode tertentu. Masing-masing angka dan harga biasanya kita beri bobot dan rumusnya adalah ini IHK minus IHK minus 1 dibagi dengan IHK minus 1 dikali dengan 100. Inflasi itu menimbulkan biaya sosial. Biaya sosial inflasi itu adalah akan menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat, akan memperburuk distribusi pendapatan dan terganggunya stabilitas ekonomi. Kedua adalah pengangguran. Angka pengangguran atau tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara jumlah yang menganggur dibagi dengan jumlah angkatan kerja dikalikan dengan 100. Angkatan kerja itu kita bagi menjadi 3 kelompok, yaitu ada menganggur, setengah menganggur, dan bekerja penuh. Pengangguran sendiri yang pertama adalah pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang terjadi karena keinginan untuk mencari kerja yang lebih baik. Ada orang-orang tertentu yang dia itu ingin dapat pekerjaan yang lebih baik sehingga dia lebih memilih untuk menganggur dibanding bekerja dengan pekerjaan yang ada. Kemudian yang kedua adalah pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang terjadi karena pencari kerja tidak mampu memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk lowongan pekerjaan yang tersedia. Misalkan dia lulusan SMP, padahal yang diminta minimal S1 gitu. Itu jadi disebut dengan siklis. Ini biasanya atau pengangguran konjungtur, ini pengangguran yang disebabkan oleh perubahan dalam tingkat perekonomian. Jadi kalau ada tingkat perekonomian berubah, maka penganggurannya berubah. Misalkan kayak sekarang nih pas pandemi gitu. Ini kan ada perubahan dalam tingkat perekonomian, maka otomatis akan terjadi pengangguran siklis gitu atau konjungtur. Kemudian pengangguran musiman, ini adalah pengangguran jangka pendek. Biasanya petani nih yang kayak gini, dia ada masa ketika dia menunggu panen gitu, jadi dia tidak bekerja gitu. Nah, jadi atau nelayan juga kalau pada saat ombak besar dia nggak bisa melaut gitu, itu disebut dengan pengangguran. Sosial pengangguran adalah kalau banyak pengangguran nih di satu negara, maka dia akan mengganggu stabilitas ekonomi, di mana akan melemahkan permintaan agregat dan melemahkan penawaran agregat, kemudian mengganggu stabilitas sosial dan politik